Teman-teman pasti sudah tidak asing dong dengan Raden Ajeng Kartini atau yang biasa kita sebut R.A. Kartini, salah satu tokoh emansipasi wanita pada zaman penjajahan dulu. Berhubung di dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan kita membahas tentang konsep pendidikan di Indonesia, ternyata R.A. Kartini juga memiliki sebuah pemikiran mengenai konsep pendidikan di Indonesia. Kira-kira bagaimana ya konsep pendidikan di Indonesia menurut Raden Ajeng Kartini? Mari kita bahas. Tapi tunggu dulu. Di sini kita mau bahas sedikit ya mengenai profil Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau kita biasa menyebutnya Raden Ayu atau R.A. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904. R.A. Kartini ini merupakan salah satu tokoh yang berbeda dari beberapa tokoh lainnya. Mengapa demikian? Itu karena keberhasilan dan kegigihannya dalam memperjuangkan emansipasinya yang dijadikan sebagai bentuk kepahlawanan. Kemudian beliau dikukuhkan sebagai pahlawan Republik Indonesia dibuktikan dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 pada tanggal 2 Mei 1964. Nah, sampai-sampai tanggal kelahiran beliau yaitu pada tanggal 21 April kita jadikan sebagai peringatan Hari Kartini. Selain itu, Raden Ajeng Kartini juga memiliki beberapa pendapat mengenai pendidikan dan juga perempuan. Apa saja sih pendapat beliau? Emang sebegitu pentingnya ya perempuan mengenyam pendidikan? Emang perempuan harus ikut andil gitu di dalam bermasyarakat seperti para pria? Kita bahas. Jadi perjuangan Kartini ini dimulai pada saat beliau mulai berpikir bahwa kenapa sih para wanita-wanita Eropa ini dia memiliki hak yang lebih bebas dibandingkan wanita-wanita pribumi. Mengapa mereka pemikirannya bisa lebih modern daripada wanita-wanita pribumi? Padahal kan perempuan juga bisa memiliki andil yang besar dalam memajukan peradaban bangsa. Begitu anggapan beliau. Menurut beliau, pendidikan yang akan diberikan kepada kaum perempuan akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang lebih beradab. Perempuan yang telah berpendidikan akan mampu ikut serta dalam mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Beliau percaya bahwa kaum perempuan mampu bekerja sama dan berdampingan dengan kaum laki-laki. Bahkan beliau juga percaya bahwa kaum perempuan yang diikutsertakan dalam pendidikan dapat lebih cepat memajukan peradaban bangsa Indonesia. Dari pendapat beliau yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang besar dalam pengaruhnya terhadap kehidupan. Perempuan itu bukan hanya seorang ibu, tetapi mereka juga adalah sosok yang membawa peradaban dunia. Jadi, inilah yang membuat beliau tergerak hatinya untuk berjuang demi kesetaraan kaum perempuan di Indonesia. Selanjutnya ada konsep pendidikan menurut Raden Ajeng Kartini. Ternyata beliau ini menempatkan pendidikan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran-pikiran masyarakat ke arah yang lebih modern. Pendidikan juga dipercaya oleh beliau merupakan suatu langkah untuk menuju peradaban yang lebih maju, di mana posisinya laki-laki dan juga perempuan ini saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Beliau memastikan bahwa kaum perempuan bisa lebih bebas untuk menempuh pendidikan. Kebebasan yang dimaksud juga bukan hanya kebebasan untuk menempuh pendidikan, akan tetapi juga menjadikan wanita menjadi lebih berani untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, khususnya laki-laki. Adapun tujuan pendidikan menurut Raden Ajeng Kartini, yang pertama, menjadikan perempuan sebagai pribadi yang cakap, baik serta mandiri yang sadar akan panggilan budinya.
Yang kedua, sanggup menjalankan kewajibannya dalam bermasyarakat. Yang ketiga, dapat menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, bertanggung jawab, mengatur rumah tangga, dan mampu memegang dan juga mengatur keuangan dengan baik. Karena ibu merupakan madrasah pertama dari seorang anak. Ibu yang cerdas juga akan melahirkan anak yang cerdas.